warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Veronica Resti Panginan SPD MPD dengan NIDN 0924069501, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lamapa Poleonro. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang biasanya disingkat dengan PDD UK TPT pada bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Pada prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya yaitu Fisika Dasar yang merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah PSP 213 yang berbobot 2 SKS. Pada mata kuliah ini, saya memberikan pengetahuan baik teoritis maupun praktek untuk membekali mahasiswa dalam memiliki keterampilan baik pengetahuan teoritis dan pembuktian secara konkret sebagai bekal yang penting sebagai calon guru sekolah dasar. Pendidikan guru sekolah dasar bukan hanya prodi pendidikan yang mempelajari tentang materi SD, melainkan prodi ini membahas tentang perancangan program pembelajaran, perancangan asesmen dan penilaian, dan numerasi dasar serta literasi dasar, serta penggunaan media dan teknologi yang saling terkait dalam sebuah rancangan untuk mendukung proses pembelajaran. Visi misi prodi PGSD Universitas Lamapa Poleonro yaitu program studi unggul yang menghasilkan guru yang humanis, berdaya saing, profesional, berkarakter, dan kompetitif dalam bidang pendidikan pada tahun 2031. Untuk mewujudkan hal tersebut, PGSD Unipol mengemban misi untuk menjalankan pendidikan berkualitas, melakukan penelitian berkelanjutan, mengabdi kepada masyarakat, dan menjalin kerjasama dalam meningkatkan kapasitas pendidikan guru yang merupakan dasar motivasi dalam mewujudkan hal tersebut. Selanjutnya, interaksi dengan mahasiswa, saya menerapkan kedisiplinan. Di awal perkuliahan, kami telah menyepakati satu kontrak perkuliahan di mana batas toleransi hanya sampai 15 menit. Di atas 15 menit, mahasiswa tidak diperkenankan masuk ke dalam ruangan. Ketika terdapat kesulitan baik pemahaman materi, pelaksanaan praktikum, serta penyusunan laporan, saya membuka ruang bagi mahasiswa untuk bertanya ketika terdapat kesulitan dan kami berdiskusi bersama untuk menyelesaikan hal tersebut. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan untuk mahasiswa terdapat 14. Untuk asesmen yang saya gunakan adalah mengikuti panduan akademik dari Universitas Lamapa Poleonro, yaitu kehadiran 80% yang merupakan syarat mengikuti UAS. Adapun indikatornya yaitu tugas 20%, kuis 20%, dan keaktifan 10%, UTS 25%, dan UAS 25%. Melalui metode praktikum, yaitu pemberian tugas bagi mahasiswa dalam pembuatan laporan praktikum, membantu mahasiswa dalam bertanggung jawab pada apa yang mereka lakukan. Pertanggungjawaban tersebut dibuktikan dari adanya laporan praktikum yang dibuat oleh mahasiswa. Demikian deskripsi mata kuliah saya. Mari kita simak video pembelajaran saya di dalam kelas dengan mata kuliah Fisika Dasar. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangatnya luar biasa ya. Jadi, seperti sebelumnya, kita masuk pada mata kuliah Fisika Dasar dan ini merupakan pertemuan ke-13 ya. Di awal pertemuan saya sudah menyampaikan bagaimana itu Fisika Dasar, kita sudah sepakat pada kontrak perkuliahan. Sebelum kita masuk ke materi, ada hal yang kalian harus pahami ya. Kenapa siswa SD itu perlu belajar tentang Fisika Dasar? Kita gambaran nyata tentang berbagai fenomena yang terjadi di alam. Jadi kalau orang-orang tua kita dulu selalu berkata bilang, kenapa sekarang itu waktunya hujan karena awan sudah gelap? Kita bisa menjawab secara sains, secara berdasarkan kebutuhan dan secara ilmiah. Itulah kegunaan mengapa siswa diajarkan ilmu pengetahuan alam. Kita belajar fisika supaya kita bisa menjelaskan sesuatu yang terlihat abstrak menjadi sesuatu yang konkret atau nyata. Oke?
Oke, ya, sebelum masuk ke pembelajaran kita, saya absen dulu ya. Oke, Nur Afia, Andi Mutmainah, oke, Nur Elisa, oke, Hikmah Aulia, Julia Ningsih, oke, kalian hadir semua ya. Oke, ini merupakan materi kita sebelumnya, ya. Materi kita sebelumnya itu adalah rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Ada yang bisa jelaskan materi sebelumnya? Boleh angkat tangannya? Iya, silakan. Rangkaian listrik tertutup yaitu yang mempunyai arus listrik, sedangkan rangkaian terbuka yaitu tidak mempunyai arus listrik karena rangkaian arusnya terbuka. Oke, betul ya. Oke, jadi materi kita selanjutnya adalah rangkaian listrik paralel dan seri. Sebelum masuk ke rangkaian tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui ya, kenapa kita mempelajari hal ini dan apa tujuan dari pembelajaran ini yang diharapkan ada pada diri kalian setelah mengikuti perkuliahan hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada dua. Mahasiswa mampu membedakan antara rangkaian listrik paralel dan seri serta contoh penggunaannya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengilustrasikan rangkaian listrik paralel dan seri dalam praktikum. Ada kata praktikum, makanya hari ini kita akan melaksanakan praktikum dengan membuat jalur listrik paralel dan seri. Oke? Oke. Jadi sebelum membuat rangkaian listrik paralel dan seri itu sendiri, kita perlu materi pengantar. Materi ini itu materi yang telah kalian temukan pada jenjang sekolah sebelumnya. Ini hanya proses untuk mereview saja. Ya, jadi sebelum kita mengerjakan sesuatu, kita harus mereview ingatan kita tentang sesuatu yang akan kita pelajari agar terjadi kebermaknaan di dalam pembelajaran. Di situ ada pertanyaannya, mengapa pemasangan listrik, instalasi listrik dalam rumah dibuat bercabang? Coba, ada yang bisa? Karena kalau bola lampunya satu mati, berarti bisa jadi nanti mati semua. Oke, jadi itulah sebab mengapa instalasi listrik di rumah itu dibuat bercabang, supaya apabila satu bolam di rumah kita padam, bolam lain tidak ikut padam. Perhatikan ruangan ini. Jika saya padamkan lampunya, apakah ruangan sebelah padam? Tidak. Terjadi pemadaman jika arus listriknya itu dimatikan total, ya. Itulah guna mengapa instalasi di rumah, gedung atau sarana umum itu dibuat bercabang. Selanjutnya, coba perhatikan gambar yang ini. Ini adalah contoh lampu hias. Coba lihat pertanyaannya. Mengapa lampu hias jika salah satu bolamnya padam, yang lain juga tidak lagi berfungsi? Ada yang tahu? Boleh angkat tangannya? Karena apabila satu bola lampu padam, semua akan mati. Ikut mati karena mereka adalah satu rangkaian. Oke ya, bagus ya. Oke, kita masuk ke materi intinya, rangkaian listrik. Perhatikan gambarnya. Ini adalah rangkaian seri dan ini adalah rangkaian paralel. Kita tahu dulu definisinya sebelum masuk ke perbedaan antara kedua rangkaian. Jadi rangkaian listrik itu adalah sebuah jalur sehingga elektron dapat mengalir dari arus listrik. Ya, jadi ada arus listrik yang bermuatan elektron yang mengaliri satu rangkaian sehingga dapat menghasilkan nyala lampu. Oke, bisa dipahami? Yang tadi menghasilkan lampu hias, begini cara pemasangannya. Coba di sini adalah baterai, mereka saling terkait satu sama yang lainnya. Jadi satu ini adalah sumber listriknya, dia mengaliri ke tombol kontaknya, on off-nya, dan ke cabang bolamnya. Ya, jadi ini yang mengakibatkan jika satu bola padam, yang lainnya juga padam karena mereka satu aliran. Boleh? Bisa? Oke. Rangkaian paralel. Oke. Inilah yang menjadi contoh kita di ruangan ini. Dia adalah
rangkaian yang memiliki cabang. Jadi yang kedua itu adalah rangkaian paralel yang menjadi pembanding dari rangkaian seri tadi. Contohnya seperti instalasi rumah. Coba dilihat di sini. Pada rangkaian ini satu muatan listrik baterai di sini mengaliri seluruh jalur pada arus listrik ini. Namun perhatikan di sini, mereka saling terhubung di sini dan di sini. Jadi apabila lampu di atas itu padam, yang di sini masih bisa berpotensi menyala atau bahkan pasti menyala karena di sini terdapat aliran listriknya. Beda sama seri tadi, dia satu rangkaian. Jadi kapan satu terputus, yang lainnya sudah tidak bisa dialiri. Ini masih bisa karena dia rangkaian yang bercabang. Itulah mengapa pada instalasi listrik satu saklar dimatikan di sini, saklar yang lain masih berfungsi karena dia adalah cabang. Minusnya rangkaian paralel itu dia membutuhkan lebih banyak kabel dibanding dengan rangkaian seri karena dia membuat percabangan. Kalau seri kan satu rangkaian itu ya, jadi dia tidak ada cabang-cabangnya. Beda sama rangkaian paralel yang membutuhkan lebih banyak kabel. Oke, kita masuk ke tahap praktikum ya. Jadi saya perkenalkan dulu ya. Di sini itu ada alat yang kita gunakan. Ada baterai beserta tempatnya. Ada bolam. Dan ada kabel penghubungnya. Nanti kita buat seperti jalur ya, yang ada pada gambar tersebut. Oke, tahapan praktikumnya ya, kita ke sini. Amati nyala lampu, longgarkan bolam dari penopangnya dan amati. Yang pertama kalian buat itu adalah rangkaian seri. Seri dulu yang pertama. Setelah dari rangkaiannya, lakukan tahap seperti ini. Pastikan semua kabelnya itu terhubung dengan baik karena kabel yang kita gunakan ini kabel serabut. Jadi dia tembaganya hanya tipis. Jadi pastikan dia terhubung dari setiap rangkaian seperti bolam dan stop kontaknya supaya tetap teralir listrik. Terus pada rangkaian paralel juga sama, kalian buat rangkaian bercabang, lalu amati nyala lampu dan longgarkan bolamnya dan amati apa yang terjadi. Sama tahapannya seperti ini, tapi hasilnya akan berbeda. Ya, kalian boleh bentuk kelompok 3 sampai 4 orang dalam satu tim. Ya, nanti ada satu yang dua yang mengerjakan, ada satu yang melakukan video. Fungsi video apa? Supaya kita bisa membandingkan nyala lampu pada satu rangkaian seri dan paralel. Karena pada saat kita membuat rangkaian seri, sudah yang mati nyalanya sudah berfungsi, itu dibongkar lagi. Nanti dibuat lagi rangkaian paralelnya. Ya, nanti kalau fungsi video tadi untuk mengamati perbedaan antara nyala lampu. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak ada? Aman? Aman. Ya, kalau begitu ketua tim boleh maju ke depan ambil alat dan bahannya ya. Semua anggota kelompok itu memiliki fungsi masing-masing ya. Jadi satu melakukan video, dua lainnya melakukan perangkaian. Jika ada pertanyaan boleh angkat tangannya, nanti saya ke timnya. Oke? Lilip dia. Balik ya. Di sini dulu pasang saklarnya, baru di sini bolamnya. Nah, nanti bolamnya bersusun 2. Iya. Dibuka dulu ya. Kenapa? Kenapa di sini betul? Ada apa di sini? Iya, terdapat aliran listrik yang
mengalir ke sini dan ke sini. Jadi sumber listriknya itu lebih dekat. Kalau tadi sebelah sini menghasilkan seri, dia berbagi antara 10 watt, 5 dan 5. Kalau kamu bagi di sini 10 watt, nah ke sini dia 5 dan ke sini 5. Jadi dia memiliki lebih banyak daya. Karena dia tidak membagi ke kamu, tapi kamu saling terhubung dengan ini. Anggaplah dia sumber listrik. Dia pegang kamu, dia pegang kamu, kayak gini. Nah, jadi saling memberi di sini. Oke? Kalau di sini kan dia saling membagi. Kalau di sini kamu punya satu untuk diberikan. Jadi makanya cahayanya lebih terang. Oke. Terus apabila salah satunya dilonggarkan, apa yang terjadi? Coba longgarkan bolanya. Oke. Justru bertambah terang kan? Dan di sininya padam dan di sininya masih menyala. Beda dengan rangkaian seri. Kalau di sini padam, di sini juga padam. Karena arus listriknya di sini tetap ada walaupun di sini dinonaktifkan. Oke? Bisa dipahami? Oke. Dia bercabang, makanya salah satunya dilonggarkan, yang satunya menyala. Ada yang bisa? Oke, satu tim saja mewakili sekian tim. Kita lihat dulu presentasinya terhadap hasil pekerjaannya. Karena setiap pekerjaan itu menuntut tanggung jawab ya. Oke, boleh? Satu tim dulu. Ini Jadi hasil praktikum tadi yaitu rangkaian listrik seri. Apa yang terjadi saat saklar diaktifkan? Saat saklarnya diaktifkan, semuanya lampu akan menyala. Terus kalau balonnya dilonggarkan satu, semua balonnya akan ikut mati. Terus cahayanya lebih redup. Kemudian kalau rangkaian paralel itu ketika saklarnya dinyalakan, semuanya akan menyala dan cahayanya lebih besar, lebih terang. Kalau lampunya satu dilonggarkan, lampu yang lainnya tetap menyala karena arus listriknya terbagi. Sekian dari kami, terima kasih. Dan hari ini ada nggak yang kalian tidak mengerti dari perbandingan antara kedua rangkaian tersebut? Jika ada tidak mengerti, angkat tangannya boleh? Oke, jadi semuanya paham ya? Karena materi ini sebenarnya hanya mereview ingatan kita terhadap materi yang kita terima di sekolah. Ya, kita hanya membuktikan apakah teori tersebut benar atau tidak. Oke. Jadi untuk memastikan lagi, karena tidak ada pertanyaan, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Kita evaluasi hari ini ya. Oke, silahkan. Karena arus listriknya kalau rangkaian paralel itu dibagi, sedangkan kalau seri hanya memiliki satu aliran listrik. Oke, jadi kalau dia paralel, dia terbagi, jadi sumber listriknya itu lebih besar dibanding dengan seri yang harus dibagi-bagi lagi ke rangkaian yang lainnya, belum lagi ke stop kontaknya, belum lagi ke dua bolangnya, kembali lagi ke baterainya. Jadi aliran yang dihasilkan itu sedikit elektronnya dibanding dengan rangkaian paralel yang memiliki sambungan atau sumber yang lebih besar dan menghasilkan elektron yang lebih besar. Setelah kita melakukan evaluasi, ada tidak dari kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Yang bisa boleh angkat tangannya? Oke, silahkan. Jadi kesimpulannya yaitu rangkaian listrik seri yaitu memiliki satu aliran listrik dan lampunya redup. Kalau paralel memiliki aliran listrik yang bercabang, lampunya lebih terang. Oke, bagus ya. Jadi nyala lampu yang dihasilkan mempengaruhi berdasarkan rangkaiannya. Oke, jadi saya simpulkan secara keseluruhan materi kita hari ini ya. Jadi terdapat 3 kesimpulan utama, yaitu rangkaian seri merupakan satu kesatuan listrik, rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik bercabang, dan yang terakhir perbedaan kedua rangkaian terdapat pada aliran atau arus listrik sehingga mengakibatkan perbedaan antara menyala lampu dan pemadaman lampu. Pemadaman lampu yang dimaksud di sini ketika balonnya dilonggarkan pada satu rangkaian tersebut. Oke? Jadi karena kemarin kita belajar tentang arus listrik terbuka dan tertutup, hari ini kita belajar tentang rangkaian listrik paralel dan seri. Maka pekan depan kita akan masuk ke pertemuan 14
yaitu penghematan listrik dalam bentuk pemberdayaan alam. Ya. Demikian deskripsi pembelajaran yang telah saya lakukan. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran pada Prodi PGSD Universitas Selama Papeleon Rock. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026 dan tak lupa juga saya memberikan ucapan terima kasih kepada Universitas Selama Papeleon Rock, pimpinan, rekan sejawat, mahasiswa, dan semua yang turut mendukung dalam proses pengajaran yang telah saya buat. Sekian dan terima kasih.